Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari video yang tadi ya, part 1. Ini yang part 2-nya. Jadi kan yang tadi itu saya membahas ini untuk entry ya, karena ada bullish engulfing. Nah, di part 2 ini saya akan membahas seperti ini. Ini kita perhatikan bullish engulfing. Ya, di sini candlenya yang ini, tapi ternyata masih turun. Nah, untuk mengidentifikasi harga kenapa ada bullish engulfing tapi turun, ya, kita harus memastikannya di time frame M5. Makanya di video yang pertama kita harus benar-benar memastikan kalau misalkan konfirmasi dari M30 dan M5 itu sinkron. Jadi sama gitu. Jika tidak, M30 muncul, di M5 tidak muncul, itu akan terjadinya penurunan lanjutan. Ya, jika ini munculnya bullish, kalau munculnya bearish berarti ada kenaikan lanjutan gitu. Jika di M5 tidak muncul bullish engulfing. Nah, kita cek ya. Ini kita tandain dulu. Kemudian saya akan memasukkan Fibonacci seperti biasa. Di sini. Oke. Nah, candlenya yang itu. Kemudian saya akan pindahkan ke time frame M5. Jauh ya. Oke, yang ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan di time frame M5 ketika M30 muncul bullish engulfing. Ini kan dari M5 ya. Ini dari M30. Kita perhatikan candlenya. Tidak ada candle yang menjadikan bullish engulfing di sini. Setelah menyentuh golden ratio Fibonacci. Tidak ada. Ini merah turun, kemudian hijau sampai sini. Jika ada bullish engulfing, minimal harus melebihi candle merah yang terbentuk. Ini merah terbentuk, hijau, lebih rendah lagi hijau, merah terbentuk, tidak ada merah yang ditembus. Artinya bullish engulfing ini gagal dan tidak ada. Makanya harga turun. Seharusnya kalau mau naik di sini ada bullish engulfing ya. Baru kita bisa melakukan entry di golden ratio Fibonacci. Jadi ini sangat kecil resikonya. Kita akan cek lagi di mana ketika ada momen bearish engulfing, bullish engulfing tapi harga turun ya. Oke, di sini bisa teman-teman perhatikan. Ini harga naik. Harga naik. Dan di sini ada candle bullish. Bullish engulfing ya. Yang ini nih. Ini kan pertama turun. Nah, di sini harusnya turun itu ada konfirmasi turun ataupun bearish engulfing ya. Ini kita akan cek lagi. Ini saya akan tandain dulu turun, penurunan. Kemudian saya akan memasukkan Fibo di sini. Oke, udah. Saya akan pindahkan ke M5.
Nah, karena ini turun, harusnya ada bearish engulfing. Nah, muncul bearish engulfing di sini. Ada satu, tapi ternyata naik, ya. Ini bearish engulfing. Kita akan masuk dan kita akan tandain apakah dia membentuk konfirmasi untuk entry ataupun tidak. Jadi caranya kita masukin Fibonacci dan di sini level 0. Nah, kita perhatikan Fibonacci yang warna putih. Karena ini dari M5. Yang M30 saya akan hapus dulu. Oke. Nah, sama teman-teman tolong diperhatikan. Ya. Ketika bearish engulfing muncul di M5 dari konfirmasi M30, harusnya di sini kita bisa melakukan entry. Tapi apa yang terjadi? Golden ratio dari Fibonacci ini ditembus dari 100% ke 61, ke 50, ke 38, ke 23 sampai ke 0. Jadi candlenya tuh bullish. Harusnya di sini membentuk candle bearish ataupun rejection. Ya. Harusnya membentuk candle bearish ataupun rejection. Di sini candle bearish sudah muncul tapi ditembus sama candle yang ini. Ya. Bisa kita lihat harga pembukaan, harga tertinggi candle yang merah 26044, harga close yang hijau open high low close 26046. Artinya beda 2, dari 20644 ke 26046. Cuma beda 2 ya. Cuma beda 2 digit gitu. Tapi tetap dia mengkonfirmasi harga naik. Nah, kita akan pindahkan ke M30 lagi, apakah dia membentuk bullish engulfing. Nah, kita perhatikan ternyata memang benar. Di sini ada bullish engulfing yang ini nih. Ya. Bullish engulfing. Jadi harus peka. Jangan asal oh udah ada bullish engulfing. Bisa berarti kita entry. Tapi kita tetap harus memperhatikan apa yang terjadi gitu. Karena ini muncul bullish engulfing di sini, seperti biasa, mau tidak mau kita harus gerak cepat. Artinya dari asalnya mau turun, harga naik. Makanya di situ tidak naiknya nggak kira-kira ya, dari 25983 ke 26625. Lumayan ini cukup besar. Berapa poin tuh? 25 ke 26 hampir 9, hampir 700 pip ya. 70 pip lumayan nih. 70 pip kali 10 lot kenyang ya. Oke. Ini M30. Kita lihat pindahkan ke M5. Ini saya menggunakan HP ya buat ininya. Jadi agak lambat. Nah, di sini di M5 setelah muncul bullish engulfing di sini. Bullish engulfing dari M5 hanya muncul di sini. Candle yang ini. Candle itu. Dan itu tidak bergerak sama sekali. Kalau kita ukur di sini sebentar. Apakah dia masuk ke golden ratio? Ya, oh ini 0, ini high. Oke. Yang ini saya akan matikan dulu. Oke. Dia hanya menyentuh level
golden ratio 61,8 tidak menyentuh level 50, 38 ataupun 23. Ya. Dia hanya menyentuh di level 61,8. Nah, jadi ini option jika bertemu seperti ini karena 25982 itu golden ratio 61,8, sedangkan stop loss berada di 0,0%, artinya di 1259959. 2598 dikurangi 2595 artinya 3 pip ya. Stop lossnya hanya 3 pip. Tapi muncul adanya bullish engulfing setelah konfirmasi daripada M30. Nah, jika setup ini sudah selesai, mau tidak mau kita menunggu momen baru. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ini sudah selesai, sudah sampai di level 161 ataupun 261, sudah taking profit, sebaiknya jangan melakukan entry di sembarang tempat. Jadi kita hanya melakukan entry itu ataupun berjualan ya di area-area yang ada konfirmasi bullish engulfing ataupun konfirmasi bearish engulfing, seperti itu. Jadi kita tekniknya ini hanya menggunakan pola bullish ataupun bearish engulfing. Ya. Kekuatannya itu sangat sangat powerful gitu. High probability lah. Kesempatan yang sangat besar ketika muncul momen bullish engulfing ataupun bearish engulfing, dan Fibonacci retracement sebagai alat untuk mengukur entry ataupun target yang akan kita tentukan. Oke. Nih. Itu untuk harian M30. Untuk jangka panjang ataupun long term, kita bisa menggunakan time frame yang lebih besar seperti weekly ataupun monthly. Ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau jangka panjang. Cukup melihat adanya bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Seperti contoh di sini. Ini weekly turun, kemudian ini candle merah dilalui oleh candle hijau dan ini membentuk bullish engulfing candle hijau ini ya. Kita akan cek, kemudian kita akan memasukkan Fibonacci di sini tuh. Dia harga bergerak kembali ke golden ratio Fibonacci di 3821. Ini mingguan. Jadi teman-teman menunggu 1 minggu adanya konfirmasi bullish engulfing, 1 minggu koreksi, 1 minggu, 2 minggu baru mencapai target 161. Ini target 2. Kenyang ya. Dari sini ke situ. Ini kalau misalkan mau jangka panjang. Tadi ada yang bertanya apakah bisa di pair lain selain GBP USD. Sebenarnya ini bisa digunakan di semua mata uang, forex, kripto ataupun komoditi, itu semua bisa ya. Yang jelas teman-teman hanya memilih time frame mana yang akan teman-teman pakai. Misalkan mau jangka panjang, silakan memilih time frame yang lebih besar. Mau harian, silakan memilih time frame yang kecil, seperti itu. Ini untuk gold kita gunakan contoh ini D1 ya. Sini muncul turun. Ini candle merah kecil, ini candle bullish besar. Nah, ini sudah dinyatakan bullish engulfing.
kita masukkan Fibonacci retracement dan berhasil menyentuh level golden ratio di 38,2, hampir menyentuh ke 23, dan sekarang sudah mencapai target di 261,8. Nah, jika sudah muncul seperti ini ataupun sudah menembus level 261,8, mau nggak mau kita harus menunggu momen baru. Tapi kalau kita perhatikan di sini memang muncul bullish engulfing kembali. Ini kecil, ini besar ya. Kita bisa memasukkan Fibonacci di area tersebut di sini dan menunggu kembali ke area golden ratio Fibonacci. Ya, jangan lupa ketika harga bergerak di bawah 0%, mau nggak mau pasti harga akan turun. Tapi ketika harga reject di atas 2015 pasti akan menuju ke minimal 2048, 2056. Itu paling dekat ya. Jadi level Fibonacci 127 itu target pertama, level Fibonacci 161,8 itu target kedua. Seperti itu. Ya, di sini kita perhatikan untuk bearish engulfing di gold. Ini hijau. Kemudian candle merahnya lebih rendah daripada candle hijau. Ini kita akan masukkan Fibo. Oke. Dia hanya menyentuh ke level 38 dan menembus target 261. Dalam hitungan kita cek 1 hari konfirmasi bullish engulfing, 1 hari konfirmasi koreksi, ini 2 hari entry, 1, 2, 3, 4 hari ya. 4 hari menyentuh target dari 2079 ke 2025, 500 pip. Ya. 500 pip gitu. Jika itu D1. Jadi ini teknik sangat simpel. Sangat simpel dan tolong diingat, jika tidak ada konfirmasi untuk entry di time frame yang lebih kecil, jangan memaksa. Jangan memaksa kita akan entry ataupun masuk ya. Untuk gold saya tidak menggunakan M30, tapi untuk gold D1, H4 ya. Tapi untuk GBP USD khusus saya menggunakan M30 ya. Tolong diingat, jangan entry ketika M30 konfirmasi bullish. Di M5 tidak ada konfirmasi. Ingat, kalau di M30 ada konfirmasi bullish ataupun bearish, di M5 pun harus sama. Ya, harus ada konfirmasi. Jika tidak, jangan. Karena nanti dia akan balik arah sesuai candle yang akan terbentuk. Kalau balik arah, itu candlenya dari bullish akan menjadi bearish, dari bearish akan menjadi bullish. Jadi teman-teman harus peka ya. Jangan menahan mengharap wah ini nanti turun, wah ini nanti turun. Jadi itu tekniknya teknik harap ya. Nah, itu nggak boleh kalau di sini. Oke, terima kasih sudah melihat videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.